Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagas Anggara Putra, saya dari kelompok 1 dengan nomor NPM akhir 50. Saya Talita Alivia Kotrinada, NPM 048. Saya M. Hanif Habibi, NPM 014. Perkenalkan, nama saya Heza Triyono dengan NPM 044. Perkenalkan, nama saya Alifa Jarakunia dengan NPM 024. Saya Raus Nalin Taparani dengan NPM 043. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemakaian huruf, penulisan kata, dan usus serapan yang baik menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yuk simak presentasinya. Yang pertama adalah huruf abjad. Wah, aku yakin sih kalau yang ini semuanya pada tahu pastinya. Karena huruf ini terdiri dari A sampai Z dan total itu ada 26 huruf. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu yang pertama huruf abjad. Lanjut, kita ada namanya huruf vokal. Sesuai namanya, vokal, huruf ini menghasilkan vokal atau suara. Dan huruf ini terdiri dari 5 huruf ya, bukan 26. Huruf ini yaitu A, I, U, E, dan O. Bayangin kalau kayak kita dikasih kata atau maksud saya huruf B dengan K. B dengan K. Mungkin aja kita bacanya BK, tapi siapa tahu itu maksudnya baki. Atau mungkin maksudnya bako. Kita nggak tahu karena nggak ada huruf vokal di tengahnya. Nah, tapi kalau kita tambahin huruf vokal di tengahnya, mungkin di tengah B dan K kita tambahkan A, bisa jadi bak. Atau mungkin tengahnya dikasih A, depannya dikasih I, bisa jadi ibak. Atau mungkin tengahnya dikasih A, belakangnya dikasih O, jadi bako. Nah, itu dia fungsi huruf vokal. Kita lanjut. Kalau tadi kan dia ngasilin suara tuh hurufnya. Nah, kalau ini dia tuh huruf aja guys. Ini namanya huruf konsonan. Dia terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, itu dia huruf-huruf konsonan. Gimana sih maksudnya dari huruf konsonan atau perbedaan dari huruf konsonan dengan huruf vokal? Kayak gini guys, misalkan ada huruf R, A, K. Rak kan dibacanya. Tapi kalau ditambahin vokal di akhir, contohnya aku ambil vokal I. Nah, dia jadi raki. Tapi kalau dia rak, terus ditambahin huruf konsonan, contohnya huruf X, di terakhirnya, dia bakal jadi raks, gitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, E, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petik langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, ataupun akademik. 6. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang. 7. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. 9. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.
Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Huruf miringnya terdapat pada kata judul buku Salah Asuhan. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Huruf miringnya terdapat pada nama majalah Pujangga Baru. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Huruf miringnya terdapat pada nama surat kabar Cakrawala. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Huruf miringnya terdapat pada kata abad dan pada huruf D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Huruf miringnya terdapat pada diantar dan mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Huruf miringnya terdapat pada kata tidak. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Huruf miringnya terdapat pada lepas tangan. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Pusijuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Selanjutnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Selanjutnya, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Untuk catatan, yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. H. Huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Perkenalkan, nama saya Reza Triyono. Di sini saya akan menyampaikan tentang kata dasar dan kata turunan. Yang pertama adalah kata dasar. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, kata dasar merupakan kata yang berdiri sendiri. Untuk contohnya seperti pada kata mandiri, pada kata kantor, kata pergi, dan kata ramai. Untuk selanjutnya yaitu adalah kata turunan, yang merupakan pengembangan dari kata dasar. Kata turunan ini sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kata berimbuhan, yang kedua adalah kata bentuk ulang, dan yang ketiga adalah gabungan kata. Yang pertama adalah kata imbuhan. Ini dibagi menjadi 5 jenis atau 5 kategori, yaitu yang pertama adalah kata yang mendapatkan imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Misalnya, pada kata berjalan, menulis, dan mempermudah. Yang kedua yaitu adalah kata yang mendapatkan bentuk terikat, ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Misalnya, seperti kata adibusana, kata aerodinamika, dan antar golongan. Yang ketiga yaitu adalah kata yang diawali huruf kapital dan mendapatkan bentuk terikat, dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Untuk contoh katanya seperti non-Indonesia, Pan-Afrika, dan Pro-Barat. Yang keempat yaitu adalah kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapatkan bentuk terikat, dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Misalnya pada kata anti-mainstream dan pasca reshuffle. Yang kelima adalah bentuk terikat dari kata maha dan kata dasar ataupun kata berimbuhan yang mengacu pada nama ataupun sifat Tuhan.
ditulis terpisah dengan huruf awalan kapital sebagai pengkhususan. Untuk contohnya seperti Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk selanjutnya yaitu adalah kata bentuk ulang. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya pada kata anak-anak, berjalan-jalan, dan diri-diri. Yang kedua yaitu adalah bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya dari kata kapal, dari kalimat kapal barang menjadi kapal-kapal barang, dari kereta api cepat menjadi kereta-kereta api cepat. Dan yang ketiga adalah gabungan kata, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah gabungan kata termasuk istilah khusus dan ditulis terpisah. Misalnya seperti cenderamata, duta besar, ibu kota, kambing hitam. Yang kedua adalah gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan bukan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Dan dapat dilihat sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu adalah gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Misalnya, pada kata dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu adalah gabungan kata yang mendapatkan awalan atau akhiran ditulis terpisah. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, digaris bawahi, dan sebar luaskan. Yang kelima adalah kata gabungan berikut ditulis dengan serangkai. Seperti acap kali, ada kala, apalagi, dan bagaimana. Terima kasih. C. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, antara bu dan a dipisah. D. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, antara kata penghubung di dan mana dipisah. E. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, antara kata baca dan lah digabung. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya. 3. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Adapun, adaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, jikapun, kalaupun, kedatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sementang pun, sungguh pun, walaupun. Misalnya, dia tetap bersemangat walaupun lelah. 4. Partikel per yang berarti demi, siap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan definisi unsur serapan, kelompok, dan juga cara penulisan unsur serapan umum. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok pertama dan juga kelompok kedua. Kelompok pertama merupakan unsur bahasa sumber yang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan kelompok kedua merupakan unsur bahasa sumber yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan umum. Itu ada banyak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan juga contohnya. Yang pertama yaitu ada harokat fathah atau bunyi A dalam bahasa Arab yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A. Misalnya, yatim dalam bahasa Arab dibacanya yatim.
Namun dalam bahasa Indonesia tetap yatim, pendek. Lalu yang kedua yaitu huruf Ain dalam bahasa Arab. Pada awal suku kata menjadi A, I, atau U. Misalnya, ajaib. Dalam bahasa Indonesia yaitu ajaib. Dan yang ketiga yaitu huruf Ain dalam bahasa Arab. Pada akhir suku kata menjadi K. Misalnya, i'tikad. Kita sudah sampai di materi terakhir pada presentasi kali ini, yaitu mengenai penulisan unsur serapan khusus. Yang pertama adalah deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab disisipi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya A, I, atau U di antara deret konsonan tersebut. Contohnya pada kata ak, dengan huruf Arab Ain, Qaf, dan Dal akan ditulis menjadi akad. Contoh lainnya ada kata fajr, dengan huruf Arab Fa, Jim, dan Ro akan ditulis menjadi fajar. Dan sebagai contoh terakhir ada pula kata jilid, dengan huruf Arab Jim, Lam, dan Dal maka akan ditulis menjadi kata jilid. Nah, yang kedua adalah deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U. Sebagai contoh pada kata fard dengan huruf Arab Fa, Ro, dan Dal akan ditulis fardu. Selanjutnya ada kata salj dengan huruf Arab salam dan jim akan ditulis salju. Ada juga kata waq dengan huruf Arab waw, qaf, dan ta akan ditulis menjadi kata waktu. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Contohnya adalah kata aki akan menjadi aki. Contoh selanjutnya pada kata alamah akan menjadi kata alamah. Contoh terakhir yaitu kata balet akan menjadi balet. Dan yang keempat adalah konsonan rangkap dipertahankan jika menimbulkan ketaksaan atau konotasi negatif. Sebagai contoh yaitu mana dibandingkan dengan mana akan menjadi manna. Masa apabila dibandingkan dengan masa akan menjadi masa. Teller apabila dibandingkan dengan teller akan menjadi teller. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.